1. Kasus Edi Tansil. Total korupsi 565 juta US dollar. Pria ini sejatinya merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang keuangan. Namun pada tahun 1996, Edi Tansil terbukti menggelapkan uang sebesar 565 juta US dollar, bila dikalikan kurs rupiah kala itu adalah Rp2.383, yang berarti total ia merugikan negara sekitar 1,3 triliun. Bila kamu kalikan kurs yang 2016 ini, maka totalnya hampir 6 triliun. Tak ayal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 tahun, ditambah dengan denda 30 juta rupiah, uang pengganti 500 miliar rupiah, dan tentunya mengganti kerugian negara sebesar 1,3 triliun rupiah. Tapi pada tanggal 4 Mei 1996, ia berhasil kabur dari penjara dan menghilang begitu saja. Tim anti korupsi Indonesia sempat mencari Edi yang sudah berstatus buron, namun tak kunjung dapat, dan sampai tahun 2016 ini terhitung bahwa Edi sudah 20 tahun menghilang. Terakhir diketahui bahwa Edi menetap di negara Cina dan menggunakan nama samaran. Pihak Indonesia sendiri sedang berusaha melakukan kerjasama dengan Cina untuk membawa pulang Edi. Wow, kecolongan selama 20 tahun. Kok 2. Kasus Bank Senturi, total korupsi 670 juta US dollar. Kasus Bank Senturi sangat misterius karena konon melibatkan sederet nama elit politik, di antaranya Wapres Budiono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Permasalahan Bank Senturi muncul sejak akuisisi merger yang tidak dilakukan berdasar persyaratan dan undang-undang yang berlaku. Merger bahkan melanggar aturan perundang-undangan, syarat penipuan, dan tindak money laundering oleh pengurus bank. Pengucuran dana FPJP dan PMS ke Bank Senturi adalah termasuk keuangan negara. Sampai saat ini, skandal bailout Bank Senturi masih dibayangi dugaan-dugaan dan banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Kemenangan pasangan SBY Budiono dalam Pilpres 2009 lalu dicurigai banyak kalangan ada kaitannya dengan dana penyertaan modal sementara PMS dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk Bank Senturi. Hal ini juga dipaparkan oleh George Junus Adicondro dalam bukunya Cika Askian Menggurita. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa asal uang kampanye SBY Budiono pada Pilpres 2009 berasal dari Bank Senturi, Bank Maspion, dan Bank Akit. Kasus korupsi HPH dan denegosiasi, total korupsi 20 triliun rupiah, hasil auditors dan AM, yang pada 31 Juli 2000 tentang penggunaan denegosiasi mengungkapkan ada 51 kasus korupsi dengan kerugian negara 15 triliun rupiah, versi Masyarakat Transparansi Indonesia. Yang terlibat dalam kasus tersebut, antara lain, Bad Hasan, Prajogo Pangestu, sejumlah pejabat Departemen Kehutanan, dan Tommy Soeharto. Bad Hasan telah divonis 6 tahun penjara di LP Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Prajogo Pangestu diseret sebagai tersangka kasus korupsi denegosiasi proyek hutan tanaman industri, HTI, PT Musi Hutan Persada, yang diduga merugikan negara 331 miliar rupiah. Dalam pemeriksaan, Prajogo, yang dikenal dekat dengan bekas Presiden Soeharto, membantah keras tuduhan korupsi. Sampai sekarang, nasib kasus ini tak jelas kelanjutannya. Kasus subsidi BBM, total korupsi 50-74 triliun rupiah per tahun. Kasus ini terjadi pada tahun 2010 lalu, ya tepatnya di masa kepresidenan Bapak Presiden yang memiliki 4 album lagu, yakni Pak Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Akibatnya pada tahun tersebut kelangkaan BBM pun terjadi di Indonesia.
5 kasus mantan Presiden Soeharto tidak dapat ditaksir karena terlalu besar jumlahnya. Gila banget dah, Pak Soeharto merupakan presiden yang dikenal dengan bapak pembangunan oleh sebagian orang saja. Memang benar di bawah kepresidenan Soeharto yang mencapai 32 tahun ini di sektor pembangunan Indonesia meningkat, namun bagaimana dengan kebutuhan rakyatnya tak meningkat? Melalui 7 buah yayasan yang diketuainya, yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Super Semari, Yayasan Dharma Bakti Sosial Darmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, Dakap, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Soeharto menetapkan keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995, di mana yang menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2% dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Menang banyak dah. Hasil penyidikan kasus 7 Yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik. Hasil penyitaan 2 tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung. Majalah Time Asia edisi 14. Mei 1999 juga turut mengeluarkan artikel mengenai kekayaan mantan orang nomor 1 di Indonesia itu dengan judul Soeharto Ince How Indonesia's Long Time Must Build a Family Fortune, Perusahaan Soeharto, Bagaimana Carabas Indonesia Membangun Kekayaan Keluarga. Di mana majalah itu berisikan statement bahwa total jumlah korupsi Pak Soeharto sebesar 150 triliun rupiah. Poin paling penting di kasus ini adalah 4 presiden yang menjabat setelah Soeharto dan 8 jaksa agung gagal buktikan korupsi yang dilakukan oleh Pak Soeharto. Tanda seru. Siapa yang hebat dan siapa yang bodoh saya juga tidak tahu, atau siapa yang menutup mata. Silakan.